Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Mari kita sama-sama bersatu hati, kita mau menyembah, mau meninggikan nama Tuhan. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Sepanjang hari ini, karya-Mu begitu nyata bagi setiap kami, Bapa. Apa yang tidak mungkin dalam nama-Mu pasti mungkin, Tuhan. Terima kasih untuk hari-hari kemarin. Kami masih ada sampai saat ini. Itu semua karena anugerah-Mu yang begitu besar, Bapa. Begitu nyata bagi setiap kami. Kami mau mengucap syukur, Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu lebih lagi. Hanya Kau satu-satunya bagi setiap kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Oh, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu, Yesus. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Kami ada untuk menyembah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu,
semakin dahsyat Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar, besar, Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. semakin hari Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. katakan dengan iman, semakin hari semakin bertambah Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak. Haleluya. Sebab nama-Mu besar Tuhan, sebab Kau yang kami Terima kasih Tuhan, hanya berkat-Mu, Kau yang harga, Yesus yang setia. Terima kasih Yesus, terima kasih, sebab nama-Mu yang besar, hanya bagi Mari sama-sama kita mau sembah namanya Yesus. Terima kasih, terima pujian, kasih-Mu nyata. Glory bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak kami tinggikan, sebab nama-Mu begitu besar Tuhan. Kau setia, Kau dahsyat, Kau Raja pemenang bagi setiap kami Yesus. Kau mau nyatakan lebih lagi, kami mau serukan bagi-Mu Yesus. Begitu besar nama-Mu bagi setiap kami Bapa. Hanya padamu kami mau bersandar Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Oh, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Tiada seperti. Sama-sama kita mau serukan. Hanya nama Yesus yang begitu besar bagi setiap kami Bapa. Sebab Kau besar, perbuatan
seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita, sama-sama kita katakan, for you are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else like you, for you are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else like you, there is no one else like you, there is no one else like you. Katakan, for you are great. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu sepanjang hari kami. Sekarang kami menyatakan Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Yang bersuka cita sama-sama katakan, amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, katakan hanya Dia yang terindah, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah, walau badai menghadang, jalan bumi berguncang, bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku menyala untuk-Mu. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang terengah. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap harapan tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku nyala untuk-Mu. Semua tepuk tangan di atas kepala yuk. Sorakan Yesus. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu tebus dosaku. Sungguh nyata
Tuhan Yesus setia. Setiap kita percaya bahwa kasih Tuhan gak pernah berkesudahan. Setiap hari dia selalu ada untuk kita. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Percaya bahwa Tuhan kita dahsyat, amin. Amin. Kasih-Nya tiada berkesudahan. Yang percaya mari lambaikan kedua tangannya di atas bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan, kesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis bagi setiap kami, Rahmat-Mu Yesus. tak pernah habis dari hari-hari. Lebih dahsyat lagi. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Saya silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Bapa, kasih-Mu begitu besar Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan dari sepanjang hari setiap hidup kami Tuhan. Kami selalu merasakan yang terbaik yang Kau berikan kepada kami Bapa. Tuhan, saat ini Bapa kami mau mengembalikan Tuhan berkat yang sudah Kau berikan kepada kami Tuhan. Biar Tuhan persembahan ini Tuhan bisa berguna Tuhan untuk pekerjaan tangan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Pengorbanan yang termulia selama
Kami angkat tangan kami bagimu ya Yesus Tuhan. Haleluya. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah. Kau ku sembah, Kau yang Mari jemaat Tuhan sendiri katakan. Amin. Seumur hidupku. Lebih lagi katakan, Engkau ku sembah. Hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Seumur hidupku ku mau menyembah. Kami sembah. Yesus ku sembah. Yesus yang disembah. Yesus Haleluya, kami sembah Yesus Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku, Kau memulihkan keadaan kami Tuhan. Yesus, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah. Dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidup kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, ku mau menyembah-Mu. Serahkan haleluya, terpuji nama-Mu Yesus. Engkau ku sembah,
di sini ya Bapa, untuk menyembah-Mu. Kami ada di sini sebagaimana kami ada Bapa, karena Engkau telah melayakkan kami. Kami ada di sini Tuhan, karena Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu, sehingga kami layak di hadapan Bapa. Terima kasih, terima kasih. Kami ingin mendengarkan Engkau berkata-kata. Sentuh hati kami masing-masing ya Bapa, melalui firman kehidupan. Karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih ya Bapa. Berkata-katalah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, sehingga setiap kata, setiap kalimat, setiap firman yang ditaburkan pada pagi hari ini boleh tertanam di hati kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Sukacita sekali, ini bukan suatu kebetulan saya hadir di tempat ini. Dan saya percaya ini adalah satu rancangan Tuhan yang indah untuk kita semua. Ya, perkenalkan, nama saya Pastor Stephen Joe. Ya, beberapa waktu yang lalu saya diundang sama Ibu Yanti dan Bang Erwin. Ya, saya panggil Pak Erwin dan Bu Yanti. Hadir ya. Puji Tuhan, semuanya sesuai dengan waktunya Tuhan. Saya bisa membagikan firman Tuhan dan saya percaya ada sesuatu yang ingin Tuhan nyatakan kepada kita semua. Baik kepada saya yang menyampaikan ataupun kepada Bapak Ibu yang mendengarkan. Ya, saya memang mengenakan batik Dayak. Ini topi-topi Dayak ya, namanya sawung begitu ya. Nah, biasanya dipakai sama orang Dayak untuk acara-acara resmi. Jadi di hadapan Tuhan saya pikir saya pakai ini. Ya, menyampaikan sesuatu yang serius. Nah, saya mau tanya pada Bapak Ibu. Siapa di sini yang pernah dipuji? Disanjung oleh teman dekat. Disanjung oleh istri, oleh suami. Pernah? Pernah kan? Pernah dipuji. Tetapi pernah enggak orang yang memuji kita, orang yang telah mengagung-agungkan, yang ngefans sama kita, suatu saat ternyata dia membenci kita, mencelah kita, menghujat kita, dan acap kali itu dilakukan di media sosial. Ya kan? Gampang sekali orang sekarang di media sosial bilang, ya, wah, wih hebat, wah disanjung-sanjung. Tapi pada satu kesempatan, di kesempatan yang lainnya, malah membuat kita dicaci maki. Itulah saat ini. Bagaimana kita bersikap sebagai anak Tuhan? Bagaimana kita menanggapi ini? Apakah kita juga langsung, nggak ada saringan, langsung membalas? Wah, apa yang dia katakan dan kata-kata kasar kita balas lagi. Bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah kita ditebus? Saya pikir lagu yang terakhir tadi itu bukan sesuatu yang kebetulan dengan apa yang ingin Tuhan sampaikan pada pagi hari ini. Ya, engkau kusembah, kau yang terindah. Kau tebus aku dengan darahmu. Kita ini bukan kita lagi. Kita ini adalah Kristus di dalam kita. Karena oleh darahnya kita sudah tidak lagi menjadi milik kita. Itu yang dikatakan di dalam 2 Korintus 6 ayat 19. Nah, pada pagi hari ini sesuai dengan tema dari YAS, yaitu adalah kelimpahan kasih Tuhan. Subtemanya adalah mengampuni orang yang berdosa. Saya sengaja, saya pilih setelah saya renungkan. Tuhan memberikan saya satu ayat dari Efesus 4 ayat 23. Mengampuni seperti Kristus mengampuni. Oke, nah kita lihat sekarang ini adalah
1 minggu sebelum Paskah. Secara tradisi gereja di mula-mula itu adalah dikenal dengan namanya Minggu Palma. Ya, Minggu Palma yaitu adalah biasa pada itu di abad kedua, abad 3 itu merayakan apa? Yesus masuk ke kota Yerusalem. Itu dikatakan di sana adalah orang-orang Yerusalem menyambutnya dengan teriakan, Hosana, Hosana, diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel, sambil mengibar-kibarkan daun palem. Ya, teman-teman kita, saudara kita yang Katolik masih melakukan itu sampai hari ini. Ya, hari ini pas ya, Minggu Palem mereka katakan. Ya, ini ada satu tradisi. Tetapi saya tidak mengajak untuk melihat tradisi ini, tapi saya melihat maknanya. Di sini orang-orang Israel, orang-orang yang ada di kota Yerusalem itu menyambut Yesus. Apa di dalam perspektif mereka? Memuji-muji, Hosana, Hosana, terpujilah Tuhan, Raja yang Maha Tinggi. Karena mereka melihat di dalam nubuatan, dalam Sakaria 9 ayat 9. Di situ dikatakan bahwa pada masanya nanti, hai putri Yerusalem, ya boleh lanjut lagi, ya. Ya, ini dia ya, tadi udah saya lewat aja, nggak apa. Ini dirayakan 1 minggu sebelumnya Minggu Palem, oke, lewat aja. Nah, mereka mengibar-ibarkan daun palem, kenapa? Karena mereka tahu ini adalah raja. Ya, lanjut lagi, oke. Nah, dalam Sakaria 9 ayat 9 dikatakan bahwa bersukacitalah, bersukarialah dengan nyaring, bersorak-sorelah. Ya, hai putri Yerusalem, lihatlah rajamu datang. Jadi mereka dalam pemikiran mereka, ini dia nih raja kita. Jadi mereka menyambutnya dengan daun palem. Kenapa daun palem? Karena daun palem ini adalah lambang kesuburan, lambang daripada kemenangan, lambang daripada sesuatu yang dulu mati, sekarang udah hidup kembali. Apa yang mati? Kerajaan Israel itu udah gak ada lagi dalam penjajahan Romawi. Sehingga dengan masuknya raja yang mereka lihat ini adalah Yesus, ini menjadi raja, inilah saatnya kerajaan Israel dipulihkan. Kenapa? Karena pada masa itu adalah 5 hari sebelumnya, 6 hari sebelumnya Lazarus yang dibangkitkan. Orang-orang pada datang melihat, woi orang mati aja bisa bangkit loh. Hey guys, lihat nih, bukan kok zaman sekarang nih, orang mati bangkit, cocok nih jadi raja kita nih guys. Wah luar biasa. Maka mereka kibar-kibarkan daun palem. Apa yang terjadi setelahnya? Oke, next. Dalam hanya beberapa hari ke depan, mereka yang awalnya berteriak, Hosana, Hosana. Mereka mengatakan, salibkan dia, salibkan dia. Itu yang terjadi. Lalu berikutnya bagaimana? Kenapa bisa berubah cepat? Mereka yang awalnya berkata, Hosana, Hosana. Terus mereka berubah. Mereka katakan, salibkan dia. Orang yang sama, yang memuji. Tetapi sekarang malah menghujat. Bapak Ibu, kadang kita juga suka berubah cepat sekali. Yang bicara juga suka begitu. Kadang kita suka Tuhan, Engkau kupuji, Engkau yang mulia. Ketika kita di dalam masalah, kita bilang, aduh Tuhan, di manakah Engkau? Hei, itu udah menghujat. Dia selalu ada, dia ada di mana-mana, di setiap tempat dan waktu. Jadi kadang-kadang kita terbawa seperti itu. Kenapa seperti itu? Kenapa orang Israel, orang-orang yang ada di Yerusalem mudah sekali memuji, Hosana, Hosana, tapi di satu kesempatan cepat sekali berubah, menghujat, mencela, salibkan dia, salibkan dia. Karena memiliki motivasi yang tidak berdasar, dangkal. Ada rasa kecewa, motivasinya apa? Tadi Sakaria 9 ayat 9. Mereka berpikir ini nih raja nih, wih mantep men, raja nih yang datang nih. Wah jadi nih raja kita bebas nih. Nyatanya di dalam hari-hari berikutnya, loh kok kerajaanku bukan dari dunia ini.
Dia ngomong apa? Ini ngaco nih, ngawur nih. Udah deh, salibkan dia. Seperti itu. Secara psikologi sosial ini dinamakan adalah disonansi kognitif. Yaitu adalah kekacauan pikiran. Udah mikir, wah kan gini. Terus tiba-tiba faktanya kok nggak gini. Kacau sudah. Bisa juga adalah sesuatu yang kekacauan di dalam harapan. Kadang kita sebagai orang Kristen, kita juga suka mengalami harapan-harapan kita kacau gitu loh. Kita maunya ini tapi kok nggak terjadi. Sehingga kita akhirnya mengalami disorientasi. Khususnya masa kini, masa di mana media sosial, digital sangat menguasai kehidupan kita. Ada satu istilah namanya FOMO, tahu ya FOMO ya? Fear of message out. Jadi kalau misalnya kita pegang HP, bangun tidur yang dicari apa duluan, HP gua mana? HP mana HP? Kita lihat dulu itu. Ya, kita lihat, kita scroll. Kita takut ketinggalan message. Sesungguhnya inilah yang membuat kita tertekan. Kita akhirnya mempunyai harapan-harapan yang bukan berdasarkan firman Tuhan. Tapi kita harapan-harapan apa yang ada di sekitar kita. Inilah yang membuat kita menjadi tertekan secara psikologi, secara sosial. Baik Bapak Ibu, sekarang mari kita lihat lebih lanjut lagi. Ya, ini saya masih membawa supaya kita berikutnya. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat. Ini saya ngambil gambar ini, ya saya coba pakai AI. Saya tanya sama AI, saya bilang coba berikanlah mimik wajah Yudas ketika masuk gerbang kota Yerusalem. Dimunculin gambarnya ini. Benar. Yang lainnya pada bersorak-sorak, ya. Oh, Yudasnya tenang aja begini, lihat. Mungkin di dalam pikiran dia mempunyai satu ekspektasi. Kira-kira gini ekspektasinya. Asik nih, bos gue dikit lagi jadi raja, gue jadi menteri keuangan. Dia jadi raja, saya jadi menteri keuangan. Ya kan, karena dia apa sehari-harinya? Bendahara. Jadi dia, lihat pikirannya dia yang ini. Ya, sementara wajahnya gurunya senyum aja kan. Ngangguk-ngangguk gitu. Kalau kita visualkan ya, sementara dia langsung merenung. Apa yang terjadi berikutnya? Nanti kita akan lihat. Ya, kadang-kadang di sisi kita juga ada Yudas-Yudas. Kadang kita juga jadi Yudas. Kita punya harapan-harapan pada Pak Gembala, pada pendeta, atau pada teman, ada suami, pada istri. Tapi ketika harapan itu enggak terjadi, kita menjadi yang awalnya kita bilang, wah kita memuji dia, kita mengagungkan dia, kita ngefans banget sama dia. Terus kita jadinya, payah nih. Boleh lanjut lagi? Iya. Nah, saya ininya lupa. Coba lihat, ini juga saya ambil dari AI juga ya. Bagaimana ya, berikanlah gambar imajinatif Yudas lagi nawar-nawar sama imam besar. Kalau hari ini lihat ekspresi wajahnya. Dia udah bayangkan, udah deh nggak apa-apa deh, nggak jadi menteri keuangan, yang penting saya dapat cuan juga. Dari mana? Dari imam besar. Gitu. Jadi di sini yang tadi saya katakan, kekacauan pikiran telah terjadi. Akhirnya dia menyerahkan Yesus. Awalnya dia pikir, dia pernah kemarin nonton nggak? Saya di sini sempat nonton film The Last Supper. Ada. Itu adalah kontra batin. Ya, antara Yudas dan Petrus digambarkan dengan baik sekali. Kalau pastor mau nanti jemaat bisa nonton nobar, di sini saya kasihkan linknya. Jadi itu bagus. Jadi out of the box cara dia berceritanya, bukan sekedar seperti yang kita selama ini pahami, tetapi sesuatu yang luar biasa. Oke, ya. Ini adalah karakternya. Bahwa memang Yudas ini memang punya harapan, dan Yudas ini mewakili sebagian besar orang-orang Israel yang mengharapkan raja yang tadi saya katakan kekacauan dalam pikiran. Berikutnya, oke, yuk. Lalu apa yang terjadi? Yesus salib. Lalu apa yang Yesus katakan? Apa dia marah-marah ketika dia tahu ketika masuk gerbang Yerusalem dipuji-puji, lalu setelah beberapa hari kemudian dinista, disiksa, bahkan disalib. Lalu Yesus katakan apa? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka
tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oke, terus. Nah, saya mengajak sedikit kata ampunilah dalam bahasa aslinya itu apiemi. Apa itu artinya? Memohon kepada Elohim agar tidak menghukum mereka. Harusnya mereka dihukum, ya kan? Tapi Yesus memohon kepada Elohim untuk tidak menghukum mereka. Itu artinya apiemi. Dan juga menyatakan belas kasihan secara total, secara menyeluruh. Bahkan kepada orang-orang yang menyiksanya. Lanjut lagi. Ya, nah sekarang apa teladan Yesus ketika dia dipuji-puji, dipuja-puja, tapi berikutnya malah dihina, dibunuh, disiksa dengan kata salibkan dia, salibkan dia. Yuk lanjut. Ya, ada 3 hal yang bisa kita lihat di sini. Pertama adalah bahwa kasih dia tetap ada, nggak berubah, ya. Dan yang berikutnya adalah dia tetap mengasihi dan mengampuni, bahkan dalam penderitaan. Dan yang ketiga yang bisa kita teladani adalah misi kasih Bapa tetap ada. Oke, lalu berikutnya bagaimana kaitannya dengan kehidupan kita? Yuk, sekarang kita semua dipanggil untuk mengampuni. Sebagaimana Kristus mengampuni. Walaupun dia disiksa, didera, di kayu salib dan dia berkata, Bapa ampuni mereka. Mungkin kita memiliki idola-idola kita. Kita mungkin ingin disanjung dan dipuji. Tapi tanpa kita bisa hindari orang-orang yang memuja kita, ternyata menusuk kita dari belakang. Di sini mari kita belajar dari apa yang telah Yesus ajarkan kepada kita. Mengampuni seperti Kristus mengampuni. Mari kita lihat di Kolose 2 ayat 6. Sebagaimana kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan, maka hiduplah di dalam Dia. Perhatikan kata hidup. Hiduplah di dalam Dia. Oke, berikut. Saya memang gemar ya kalau baca, kalau lagi saat teduh, selalu saya compare dulu ke bahasa aslinya. Supaya apa? Tidak ada yang hilang dalam penerjemahannya. Bukan berarti penerjemahnya salah, enggak. Kadang-kadang ketika lihat kata asli kita dapetin kedalaman. Nah, hidup di sini dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu adalah peripateite. Hiduplah atau berjalanlah. Dalam bahasa Ibraninya itu halak kata dasarnya. Sama, hiduplah, berjalanlah. Nah, seperti apa hiduplah dan berjalanlah? Boleh saya minta tolong, saya mau gambarkan. Penekanannya adalah berjalanlah. Boleh ya, 2 menit atau 3 menit. Pastor boleh minta tolong. Pastor istrinya boleh. Ya, boleh. Di sini aja. Pernah jalan berdua? Waktu pacaran? Sekarang? Sering juga. Kalau jalan di mall, gimana cara jalannya? Boleh jalan dulu. Ini ya, kesini aja pastor. Nah ini ya. Oke. Nah, gini lagi. Sekarang coba jemaat ya, coba lihat. Kalau mereka jalan begini, apakah mudah dipisahkan? Bisa lah. Coba jalan saya langsung. Iya kan? Terpisahkan kan? Apa maksudnya hiduplah peripateite ataupun halak? Kalau orang Batak ada ya kata halak. Artinya apa itu? Kita halak ya. Itu halak itu jadi satu. Gandengnya gimana dong? Coba gandeng sini. Peluk pinggangnya. Peluk pinggangnya. Nah, coba jalan. Coba. Kira-kira mudah nggak dipisahkan? Inilah namanya hiduplah. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan. Maka itu hiduplah. Berjalanlah, coba berjalan. Ini Kristus. Bisa dipisahkan nggak?
Bisa dipisahkan nggak? Ya, kuat. Ya, terima kasih pastor, terima kasih. Inilah maksudnya adalah berjalanlah. Boleh lanjut? Ya, ada dua kata di sini. Ada yang saya kasih warna kuning dan ada yang merah. Sekarang kita lihat dulu kata mengampuni, ya yang kuning. Kata yang dipakai adalah karisomai. Apa itu karisomai? Itu adalah secara budaya pada masa itu di kota Efesus, yaitu adalah ya udah diampuni tanpa syarat. Ya beda dengan budaya Romawi karena Efesus berada di dalam kekuasaan Romawi, jadi budayanya juga terbawa ke sana. Ya nggak ada balas dendam, mata ganti mata, apalagi situ, nggak ada tuh. Terus secara filosofi juga dikatakan adalah kalau karisomai adalah bentuk kasih dan kemurahan hati sejati. Dan secara teologinya adalah ya ini buah dari kasih Kristus. Jadi yang di kuning kan ada dua kata mengampuni. Yang pertama adalah karisomai, ya. Jadi artinya sesuatu yang diberikan. Udah nggak usah pikir ya ampuni aja udahlah, nggak usah dipikir-pikir lagi. Lalu kata mengampuni yang merah itu maknanya apa? Boleh lanjut. Maknanya adalah kata aslinya ekarisato. Apa itu ekarisato? Yaitu adalah Elohim sudah lebih dulu ya mengampuni kita lewat Kristus, Kolose 3 ayat 13. Maka sudah sewajarnya mengampuni. Jadi walaupun kita gedek banget sama orang, pernah gak kesel banget sama orang? Iya kan? Ini gak tahu diri. Kalau gak ada saya tuh, gak mungkin dia sampai di Jakarta jadi seperti ini. Pernah kita bilang gitu? Dia gak tahu, ngaca dong. Ngaca. Dulu muji-muji saya, minta-minta tolong. Sekarang udah begini malas kah? Loh, kita sering ngomong begitu tanpa kita sadari. Tapi di sini kata ekarisato adalah Elohim sudah lebih dulu mengampuni kita lewat Kristus. Udah dong, kita telah diampuni karena itu sudah sewajarnya sekarang udah belajar mengampuni. Belajar, ya. Itu secara makna dalam teologinya. Makna secara berikutnya filosofinya, ya. Bukan sekedar maaf, oke. Ya udahlah, saya maafin deh. Dia memang dari situ atau biasa dibilang ya wis balungnya wis kere gitu ya, orang Jawa ya. Ya udahlah, emang dia begitu udahlah. Enggak gitu. Di dalam Kristus kita ampuni enggak ada syarat. Itu makna filosofinya. Ya udah, kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang tingkatan etis yang paling tinggi, yaitu adalah bahwa ya udah mengasihi musuh, mengasihi orang yang melukai kita. Bahkan dia musuh kita, bahkan dia enggak respect sama kita, ya udah. Kadang-kadang di kantor ada orang yang begitu dekat sama kita, terusnya menjadi musuh, terus kita jaga jarak juga. Atau kadang bos kita dulu sayang banget sama kita, dikit-dikit pokoknya bos suruh kita. Tapi lama-lama kok bosnya kok lihat kita kayaknya kayak lihat sampah ya. Doakan dia. Ya, ekarisato. Itu maknanya. Walaupun kita hatinya sakit, ya udah doakan aja. Kita beri pengampunan. Ya, berikutnya, sekarang makna yang secara budayanya adalah bahwa di zaman Efesus, pengampunan itu biasanya bersyarat. Oke, gue ampuni ya. Tapi ganti dulu dah, ongkos dari Medan ke Jakarta, mana? Udah, setelah itu udah, kamu gak usah tinggal sama saya. Ya. Kita suka terjebak di situ, tapi di sini adalah tanpa syarat karena Kristus melimpahi kasih pengampunan tanpa syarat. Roma 5 ayat 8. Yaitu adalah apa? Ketika kita masih berdosa, Dia telah mati untuk kita. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut lagi berikutnya. Sekarang perbedaan ampuni di Lukas 23 ayat 34 dan Efesus 4 ayat 32. Ya. Kalau di Lukas 23 ayat 34 kan tadi Yesus bilang, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kata yang dipakai adalah ampuni. Seolah-olah kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sama, kata yang dipakai forgive. Dan yang di Efesus 4 ayat 32 juga kata yang dipakai adalah forgive.
mengampuni. Tetapi dari bahasa aslinya beda banget. Yang dipakai di dalam Lukas 23:34 adalah apiemi. Yaitu adalah pengampunan dari Elohim untuk kita. Pengampunan dari atas. Jadi betapa dahsyatnya Bapak Ibu ketika kita bernyanyi gitu ya. Engkau ku sembah. Katakan. Karena ketika kita nyanyi itu. Sesungguhnya kita menyatakan bahwa pengampunan telah engkau berikan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Aku sesungguhnya tidak pantas tapi engkau telah ampuni aku. Engkau ku sembah Tuhan. Kenapa demikian? Karena Tuhan telah mengampuni kita. Dia berkata sudah selesai. Sudah selesai, jangan lagi engkau mengingat-ingat dosamu, sedangkan aku sendiri dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 17. Aku tidak mengingat-ingat kesalahan dan dosa-dosamu lagi, tidak lagi. Kenapa kita harus ingat-ingat lagi? Enggak. Dan berikutnya adalah di Efesus 4 ayat 32, kata yang dipakai tadi adalah karisomai, yaitu adalah pengampunan dari sesama kita. Karena aku telah diampuni oleh Bapa, maka aku ampunimu. Aku enggak melihat kesalahanmu. Karena sebagaimana Bapa mengampuni aku tanpa melihat masa lalu aku. Tanpa melihat kesalahan-kesalahan yang telah aku buat, aku enggak lihat lagi. Aku enggak dilihat begitu lagi, aku dilihat suci adanya karena Kristus. Maka aku juga mengampunimu. Berani kita katakan begitu? Sesungguhnya berani. Nah, berikutnya ya, oke. Nah, sekarang kalau gitu konsekuensinya apa dong? Kita sudah diampuni. Ayo kita lihat konsekuensinya. Yuk, mengampuni itu adalah perintah, bukan pilihan. Jadi jangan lagi kita berpikir-pikir, ya, ampuni enggak ya, terus hitung, ampuni enggak, atau hitung kancing, ampuni enggak. Atau kita tanya-tanya, pastor, saya ada gini nih pastor, kira-kira gimana pastor? Ampuni enggak ya pastornya? Ampuni, I forgive. Tuhan aja udah bilang begitu sama kita. Ya udah, ya aku ampuni. Kenapa? Karena itu perintah, bukan pilihan. Mengampuni itu membebaskan kita dari kepahitan. Kemarin saya ada ikut satu seminar tentang trauma di masa kecil. Ternyata ada banyak orang yang dia memiliki trauma masa kecil, entah kepahitan dengan orang lain, dia disimpan terus, mengakibatkan apa? Secara mental itu enggak bertumbuh. Akibatnya dia menjadi inferior. Inferior itu artinya merasanya dirinya tuh lemah gitu. Enggak. Sesungguhnya adalah kalau saya dengar itu saya bilang iya ya, psikologi bilang begitu. Tetapi sesungguhnya adalah kalau kita tahu bahwa kita telah diampuni oleh Tuhan, maka kita mengampuni orang-orang yang telah bersalah sama kita. Kita mengampuni masa lalu kita. Kita mengampuni orang-orang di masa lalu kita. Maka kita melihat jalan hidup kita menjadi lurus. Dan kita bisa mengatakan firman-Mu adalah terang bagi jalanku dan pelita bagi kakiku. Karena kita sudah diampuni. Kita lanjut. Nah, jadi saat ini mari kita lihat apakah ada orang-orang di sekitar kita yang telah melukai kita. Percayalah, kasih kita harusnya tetap karena kasih Bapa tetap adanya, takkan pernah berubah. Belajarlah dari teladan Yesus yang tidak pernah membalas caci maki dengan kebencian, tapi memberikan pengampunan di kayu salib dengan berkata, tetelestai. Apa makna kata tetelestai? Semuanya sudah Tuhan tanggung di kayu salib. Dosa, kutuk, sakit penyakit, kebencian, sakit hati. Tuhan sudah tanggung di kayu salib. Berikutnya, mari kita doakan orang-orang yang menyakitimu. Kita doakan orang-orang yang berkata-kata kasar sama kita. Tunjukkan kasih, bukan hati yang masih luka. Kita nggak akan sanggup, nggak bisa kalau kita jalan sendiri. Tadi kita lihat sudah peragaan pastor berjalan berdua dengan istri. Ketika gandengan, pasti lepas. Halak, maksudnya adalah gandeng Tuhan itu, pegang itu. Ya,
kita akan bisa. Tunjukkan kasih. Kasih itu adalah Elohim sendiri. Tunjukkan kasih, karena kasih itu ada di dalam kita. Dia berjalan bersama dengan kita. Sehingga kita bisa mengampuni. Bukan karena kita, tapi karena Kristus. Lanjut. Mari kita masuk di dalam refleksi kita. Masing-masing ambil sikap doa. Siapakah orang di dalam hidupmu yang dulu sering sekali memuji-mujimu, tetapi sekarang bahkan mengejekmu, menghina, mencela di media sosial secara tertutup ataupun secara terbuka? Ampuni dia, ampuni dia. Kita lihat lagi, adakah kepahitan di dalam hidupmu? Adakah trauma-trauma di masa lalumu? Ampuni. Minta pada Tuhan, ya Bapa, aku gak sanggup melupakan masa laluku, tapi aku sanggup bahwa aku hanya berkata kepadamu dan Engkau sanggup melupakannya. Lihatlah bahwa hidupmu bukan seperti yang dulu lagi. Hidupmu sudah diperbaharui oleh Kristus. Karena engkau telah diampuni dan engkau telah dikuduskan. Tuhan tidak lagi melihat-lihat masa lalumu. Lihatlah masa depan yang gilang-gemilang bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan telah mengampuni, maka kita pun dapat mengampuni juga. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur bagimu ya Bapa. Kami tidak mampu apa-apa Tuhan. Kami lemah bila kami tak bersamamu. Ampuni kami ya Tuhan bila selama ini kami sombong. Kami ingin berjalan sendiri. Dan kami memakai pikiran-pikiran kami yang kacau di dalam interaksi hubungan kami dengan sesama. Kami ingin hidup benar di hadapan-Mu. Karena Kristus telah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan buat pewahyuan yang Engkau berikan bagi kami. Sehingga kami mampu berkata, aku mengampuni orang-orang yang telah menyakitiku. Aku mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hatiku. Aku mengampuni masa laluku. Aku mengampuni segala sesuatu yang menjerat aku, mengikat aku sehingga aku tidak mampu melangkah ke depan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus. Sungguh ajaib Tuhan. Sungguh ajaib untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita responi firman Tuhan tentang pengampunan. Jika hatimu terluka, lepaskan pengampunan. Kau sungguh baik Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Kau sungguh baik Tuhan. Sama-sama katakan jauh ke dalam. Jauh ke dalam tubir laut
Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri dengan iman, sama-sama katakan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih pengampunanmu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari jemaat Tuhan sendiri angkat pujian ini, katakan, sejauh timur, sejauh timur Engkau membuang dosaku. Amin. Tiada kau ingat lagi, ku percaya. Jauh ke dalam tubir laut. Amin. Kau sungguh baik Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita, angkat wajahmu kepada Yesus, katakan, betapa besar pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulih betapa besar, oh betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Haleluya. Kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Yesus berkata di atas kayu salib, Epiemi. Yesus mengampuni kita. Elohim mengampuni kita melalui karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Pengampunannya itu benar-benar sempurna. Tidak sedikit pun tersisa. Benar-benar engkau dan saya dibuatnya suci, kudus, tak bercela. Itulah yang dikatakan Epiemi.
Bapa, ampunilah mereka. Yesus berkata demikian, Bapa, pengampunan mereka Bapa lihat melalui kematian anaknya yang tunggal. Hidupmu sudah diampuni Yesus. Benar-benar hidupmu kudus oleh pengampunan Yesus. Hidupmu tak bercelah, sedikit pun tidak ada noda. Itulah cara Tuhan mengampuni, benar-benar kudus. Dan Tuhan berkata, Tuhan tidak lagi mengingat akan perlakuan kita, akan dosa-dosa kita. Karena apa? Pengampunannya benar-benar membuat kita kudus di hadapannya. Sekarang pengampunan itu, kekudusan itu sudah ada. Yesus berkata, cari jomai, ampuni mereka seperti pengampunan yang sudah engkau terima dari Tuhan. Ampuni sesama, lepaskan pengampunan. Bukan Tuhan lagi yang mengampuni sesamamu, karena pengampunan dari Tuhan sudah selesai. Tapi biarlah kita melepaskan pengampunan itu untuk kesembuhanmu, untuk pemulihanmu, untuk jiwamu tidak terluka, untuk engkau tidak sakit-sakitan lagi. Lepaskan pengampunan untuk hidupmu. Engkau layak bersukacita. Engkau layak hidup bahagia. Engkau layak hidup sehat. Engkau layak hidup penuh berkat. Engkau layak hidup bersukacita. Oleh karena itu lepaskan pengampunan. Yang berbuat jahat kepadamu, doakanlah dia. Biarlah dia berurusan dengan Tuhan. Bagianmu berbahagia, sehat, sembuh. Mari angkat wajahmu, angkat tanganmu, katakan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Lepaskan pengampunan. Pandang hina, engkau layak bahagia. Engkau layak sehat panjang umur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Katakan dengan iman, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Kau pandangi hati yang hancur. Oh, Yesus, kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunanmu Yesus, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan.
Kami sangat diberkati oleh kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Stephen Joe. Berkati hamba-Mu dan keluarganya. Kami percaya kami juga menjadi langganan berkat-berkat Tuhan. Oleh pengampunan Tuhanlah kami diberkati. Sekarang kami berkata, kami dikasihi tanpa syarat, diperkenan tanpa henti, diberkati tanpa batas. Tiba waktunya Tuhan, kami membawa persembahan kami dengan penuh ucapan syukur. Kami membawa persembahan dengan ucapan syukur karena kami tahu sepanjang minggu Engkau sudah pelihara, Engkau sudah berkati kami. Dan tiba waktunya kami membawa persembahan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita saksikan YHS News. Ya, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, sama-sama kita mau akhiri hari ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Sebab Tuhan Yesus baik bagi kita, amin. Maaf ya, agak grogi. Sama-sama kita katakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari, hari berganti hari,
Tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Boleh semua ke atas. Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi dengan iman sama-sama kita katakan, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, amin. Jangan lupa Bapak Ibu, hari Jumat ibadah apa? Ibadah Paskah. Kalau kita menyebutnya ibadah Paskah. Kalau gereja lain, ada beberapa gereja menyebutnya Jumat Agung, tapi kita menyebutnya Paskah. Kalau gereja lain Paskahnya di hari Minggu, kalau kita hari Minggu itu ibadah kebangkitan. Tapi walaupun berbeda pemahaman masing-masing, jangan berdebat, toh juga yang ditinggikan di sana adalah Yesus. Yang tidak boleh di ibadah Paskah kita mengucapkan happy, itu penghinaan bagi Tuhan Yesus. Tidak boleh ya. Pakai kelinci, pakai telur lagi, tidak ada hubungannya dengan Yesus. Yang kita ucapkan happy apa? Passover, diluputkan dari kematian. Jadi hari Jumat ini kita merayakan ibadah Paskah jam 10 pagi di tempat ini. Datanglah, jangan bawa telur. Bapak Ibu ya. Kalau gereja lain bawa telur, kayaknya kalau tidak ada telur gak ada Paskah itu. Jadi tidak ada hubungannya telur dengan Paskah Bapak Ibu ya deh. Paskah itu berhubungan dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau ada orang lain nanti mengucapkan Happy Easter, kalau tidak bisa menjelaskan jangan dibalas Happy Easter. Cukup dibalas saja Happy Passover. Itu aja Bapak Ibu ya. Kalau ditanya baru jawab. Happy Passover artinya diluputkan dari kematian. Happy Easter apa artinya? Telur kelinci. Gak ada artinya. Jadi tidak boleh. Yang pasti-pasti aja. Iblis itu sukanya supaya kita itu dihilangkan dari makna. Seperti Natal. Yang paling dikenal Natal adalah Santa Claus. Itu penyesatan. Yang Paskah yang paling dikenal adalah telur. Kan penyesatan. Kita berada di dalam kebenaran. Hari Kamis datanglah dengan iman. Hari Jumat hati yang tertuju kepada Yesus. Tidak usah bawa. Puji Tuhan sudah dapat di hati. Hari Jumat jam 10 ya Bapak Ibu ya. Tidak ada acara-acara cari telur di gereja ini. Mencari kebenaran firman Tuhan saja. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita angkat wajah kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Di dalam nama Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapak Yahweh. Terima kasih Yeshua HaMashiach. Terima kasih Tuhan. Pulanglah jemaat Tuhan. Dengan membawa segala berkat dari Bapak Yahweh. Berlimpah-limpah kasih karunia dari Yeshua HaMashiach dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang memberkatimu
hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah keluargamu, anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah usahamu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, dan diberkatilah jiwa dan tubuhmu, tubuh yang sehat, kuat dan panjang umur. Diberkatilah semua kehidupanmu. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati dengan iman, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.